Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan tentunya Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk disimak ya. Dan buku ini berjudul 44 Kisah Sahabiah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak sudah siap kan untuk menyimak sampai selesai agar anak-anak hebat semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Baik, buku ini ditulis oleh Kakak Harun Ar-Rasyid dan diterbitkan dari penerbit PQS Sumber Ilmu. Yuk kita simak bersama ya, dan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Aini akan membacakan kisah yang termasuk salah satu wanita pengasuh dari Rasulullah. Siapa ya kira-kira? Dan ini ya Fatimah binti As'ad yang merupakan ibu penyayang yang memakai pakaian surga. Masya Allah. Fatimah binti As'ad. Fatimah binti As'ad adalah bibi Rasulullah. Ia lahir di Makkah pada tahun 568 Masehi. Ayahnya bernama As'ad bin Hashim. Ia berasal dari keluarga yang mulia. Fatimah memiliki suami yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Fatimah memiliki beberapa anak. Adapun dua anaknya yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Semenjak Rasulullah tinggal di rumah Abu Thalib, beliau mendapatkan kasih sayang dari Fatimah dan Abu Thalib yang sangat menyayanginya, bahkan melebihi anak-anaknya. Mereka berdua juga turut melindungi ya dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kedatangan Rasulullah memberikan berkah yang besar di dalam keluarga mereka. Makanan sehari-hari selalu cukup untuk satu keluarga, bahkan sering tersisa atau berlebih ya. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Fatimah segera memeluk Islam. Begitu pula dengan anak-anaknya. Namun suaminya tidak mau masuk Islam. Ia masih khawatir jika kaum kafir Quraisy memusuhinya dan menghilangkan kedudukannya di Makkah. Fatimah binti As'ad adalah sosok wanita yang sabar. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, Fatimah harus melepas kepergian putranya Ja'far bersama istrinya. Sementara ia tetap di Makkah dan bersabar terhadap pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi
Ujian itu berakhir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Fatimah ikut hijrah ke Madinah, lalu ia tinggal bersama saudarinya dari kalangan Ansor. Akhirnya ia dapat melaksanakan ibadah dengan bebas. Ketika Fatimah menjadi mertua dari anak Rasulullah, Fatimah sangat menyayanginya dan dapat bekerja sama dengannya. Ali bin Abi Thalib pernah menyaksikan ibunya dan istrinya sedang bekerja sama membuat roti. Ibunya yang mencarikan air, sedangkan istrinya menumbuk dan membuat adonan. Beberapa tahun kemudian Fatimah binti As'ad wafat. Untuk menghargai jasa-jasanya, Rasulullah ikut serta dalam menguburkannya. Nah, itulah tadi anak-anakku hebat semuanya, kisah dari Fatimah binti As'ad yang merupakan ibu penyayang yang memakai pakaian di surga dan juga merupakan wanita pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah tadi adalah yang pertama, bahwa seorang muslimah selalu menyayangi kedua orang tuanya. Nah, anak-anak juga seperti itu ya, harus menyayangi kedua orang tua dengan berbakti dan mematuhi, kemudian juga berbuat baik kepada keluarga, kepada saudara yang ada di dalam keluarga anak-anakku semuanya ya. Kemudian yang kedua, kita hendaknya bersyukur. Karena apa? Karena anugerah yang diberikan oleh Allah begitu banyaknya ya. Dan kemudian kita juga harus bersyukur karena kita bisa diberikan kesempatan untuk terus beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang ketiga, bahwa kerjasama, gotong royong, kolaborasi itu akan menjadikan suatu pekerjaan ini terasa lebih ringan ya. Jadi anak-anakku semuanya, itulah tadi hikmah yang dapat kita petik ya dari kisah Ibu Fatimah binti As'ad. Dan mudah-mudahan kisah yang sudah dibacakan oleh Bu Aini ini tadi akan membawa berkah serta manfaat untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih anak-anak untuk segala perhatiannya, dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kekhilafan. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan teruslah menebar kebaikan kepada siapapun dan kapanpun dan dimanapun anak-anak
berada. Salam literasi. Terima kasih. Dadah.